Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dimanapun antum berada, khususnya para pencari ilmu di Ma'had Al-Bina Islamic Boarding School. Alhamdulillah, pertama-tama kita muji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Hari ini, saat ini Allah izinkan kita untuk bisa melakukan sebuah kegiatan yang merupakan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Apa? Talabul ilmi, mencari ilmu. Kita sama-sama akan mengkaji beberapa hal yang memang harus kita miliki ilmunya. Walaupun memang kita katakan bahwasanya proses kegiatan pencarian ilmu yang sedang kita laksanakan saat ini tidak langsung berpapasan bertatap muka, tapi online, dikarenakan apa? Wabah yang saat ini belum selesai. Walaupun memang kita akui, kita sadari keutamaan, pahala bagi yang mencari ilmu langsung dengan online itu berbeda, tapi setidaknya mudah-mudahan apa yang sedang kita laksanakan bisa menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan banyak kebaikan buat kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat luar biasa, yang insyaallah semuanya sudah pernah mendengar, malah sebagian sudah hafal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aradallahu bi'amdin khaira," atau idza aradallahu bi'amdin khaira ista'malahu, yufaqihu fid din. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah bakal memahamkan agama kepadanya. Dan di antara cara kita untuk bisa paham agama adalah dengan ini, di antaranya ikhwan fillah, kita sama-sama akan mengkaji sebuah perkara yang sangat penting untuk kita miliki. Kajian kita insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini berkenaan dengan mata pelajaran Al-Aqidah. Al-Aqidah. Namun di pertemuan ini, sebagaimana mapal-mapal yang lain, materi-materi yang lain sebelumnya pernah dipublis, kita akan berbicara sekarang pun berkenaan dengan muqaddimahnya terlebih dahulu. Tidak langsung masuk ke intinya, walaupun muqaddimah ini bagian dari inti. Tidak bisa dipisahkan, ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika sebelumnya kita membahas masalah saum, muqaddimahnya, kemudian zakat, muqaddimahnya, kita akan coba masuk saat ini ke masalah akidah, muqaddimahnya. Mudah-mudahan nanti kita semua dengan kajian ini mendapatkan banyak kemanfaatan, sehingga mudah-mudahan dengan kemanfaatan itu menjadi pendorong atau motivasi kita untuk makin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke tema pembahasan tentang
muqaddimah akidah, saya ingin menyampaikan dulu sebuah riwayat, sebuah kisah yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawwabin. Malah kemudian kisah ini juga diterjemahkan, malah ditulis ulang oleh beberapa para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kalau teman-teman punya satu buku terjemahan tentang kisah-kisah orang solih, itu diantaranya ada di dalamnya kisah tentang ini. Kisah yang diungkapkan oleh salah seorang muridnya Hasan Al-Basri, yang sebagian menyebut atau mengenalnya dengan nama Abdul Wahid bin Zaid. Kisah yang sangat luar biasa, karena walaupun dia bukan seorang yang dianggap hebat dalam ilmu hadis, sebagaimana pernyataan Imam Bukhari dalam ungkapannya, beliau mengatakan di antaranya Sahibu Al-Hasan, beliau adalah orang yang baik, orang yang bagus, tapi tarakuhu, ketika berkenaan dengan hadis tinggalkan. Karena sebagian menyebutkan beliau termasuk orang yang sering lupa, su'ul hifdi. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Tapi ini tidak berkenaan dengan hadis, ini berkenaan dengan apa yang pernah beliau alami yang kemudian dinukilkan, disampaikan oleh beliau. Apa kata beliau? Ikhwanu fillah rahimakumullah, dikatakan bahwasanya beliau pernah suatu kali mengadakan sebuah perjalanan dengan menggunakan kapal di atas laut. Kemudian selang beberapa waktu atau selang beberapa setelah masuk ke tengah lautan gitu, mereka yang di kapal ini singgah di sebuah pulau. Lalu kemudian ketika singgah, mereka kemudian turun, sebagiannya termasuk orang ini, Abdul Wahid bin Zaid ini. Selanjutnya kemudian dia masuk ke dalam atau masuk ke dalam pulau yang kebetulan masih hutan belantara. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang bagi mereka aneh gitu. Apa? Ada satu manusia yang sedang beribadah, menyembah kepada sebuah batu. Lalu kemudian pelan-pelan Abdullah bin Zaid dengan sahabat Abdul Wahid bin Zaid dengan rekan-rekannya mendekati pemuda tersebut. Setelah dekat, kemudian Abdullah bin Zaid memperhatikan gerakan-gerakannya, kemudian setelah dianggap selesai dari perbuatannya, ngobrol selanjutnya. Ketika ngobrol, di antara pernyataan Abdullah bin Zaid mengatakan, apa yang sedang kau lakukan? Tadi barusan ketika kami datang, apa yang kau lakukan? Orang ini mengatakan, saya sedang menyembah Tuhan saya. Lalu kemudian Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, sungguh di antara kami ini yang banyak ini nih, gak ada satupun yang mengerjakan apa yang kau kerjakan. Dia kaget bertanya, terus kalian bagaimana? Siapa Tuhan kalian? Apa Tuhan kalian? Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, Tuhan kami adalah Allah. Siapa Allah? Allah yang telah menciptakan kami, menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala isinya. Orang itu mengatakan, dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau Tuhan Anda, yaitu Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi berikut dengan segala isinya? Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, kami tahu itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kepada kami tentang perbuatan Tuhan kami, tentang sifat-sifat Tuhan kami, sehingga kami mengenalnya. Orang itu mengatakan selanjutnya, apakah utusannya masih ada? Apakah manusia yang diutus oleh Tuhan kalian masih ada? Abdul Wahid bin Zaid mengatakan tidak. Allah sudah mengambilnya. Allah sudah mewafatkannya. Lalu kemudian terus, apakah ada peninggalannya? Abdul Wahid mengatakan tentu. Ketika Allah wafatkan utusannya meninggalkan buat kami Al-Quran, yang dengannya kemudian kami terus mengkaji,
yang dengannya kemudian kami meningkatkan amalan-amalan kami. Dengan sedikit penasaran kemudian orang tersebut mengatakan, coba bacakan kepadaku sebagian saja yang kalian tahu tentang isi dari yang dia tinggalkan. Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, akhirnya kami bacakan kepadanya beberapa surat, beberapa ayat dalam Al-Quran, terus dibacakan. Dan dia mengatakan ketika orang ini mendengarnya, tiba-tiba dia tertunduk, kemudian terkesan kayak orang meresapi maknanya sampai keluar air mata, dan dia mengatakan, demi Allah, setelah selesai bacaan yang dibacakan oleh rekan-rekan Abdullah Wahid bin Zaid, demi Allah, kata dia, yang memiliki kalam ini, yang memiliki ucapan ini adalah zat yang tidak layak untuk dimaksiati. Ajarkan aku bagaimana Islam, ajarkan aku bagaimana menyembahnya yang seharusnya, ajarkan kepadaku apa yang kalian ketahui tentang agama kalian, tentang Tuhan kalian. Akhirnya Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, kami ajarkan Islam kepadanya, kami ajarkan syahadat kepadanya. Dia pun mengikuti, dia pun kemudian sampai selang beberapa waktu sudah selesai masa singgah di pulau itu, Abdul Wahid bin Zaid berpamitan dengan orang ini, kami akan kembali berangkat, kami mau pamit. Tapi orang itu mengatakan, boleh nggak saya ikut dengan kalian? Boleh nggak saya ikut dengan kalian? Abdul Wahid bin Zaid, tentu. Dia mengatakan, ayo silakan. Akhirnya ikutlah orang ini bersama dengan kapilahnya Abdul Wahid bin Zaid. Selanjutnya kemudian di kapal, kata Abdul Wahid bin Zaid, kami ajarkan kepadanya tentang Islam, tentang tata cara sholat, tentang hal-hal yang wajib dan segala macam, sampai datang tengah malam, waktu istirahat. Lalu kami sampaikan kepadanya, fulan, udah malam nih, kita mau istirahat dulu ya, kita ngobrolnya nanti, belajarnya nanti lagi. Tapi kemudian orang ini mengatakan, wahai fulan, sebentar, apakah Tuhan kita tidur di malam ini? Lalu kemudian dia mengatakan, ya tentu tidak, Tuhan kita tidak pernah tidur. Ketika mendengar ungkapan tersebut, kemudian Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, demi Allah, seburuk-buruk hamba adalah hamba seperti kalian. Bagaimana mungkin seorang budak bisa tidur nyenyak ketika majikannya tidak sedang tertidur atau tidak pernah tidur? Kita kan hamba Allah, ya wanafillah. Hamba artinya kan budak. Ketika Allah sebagai Tuhan kita, Allah majikan kita. Sederhananya, bahasa sederhananya. Maka tidak mungkin seorang budak, seorang pembantu, seorang hamba sahaya gitu tidur enak-enakan sedangkan majikannya sedang terbuka, tidak tidur. Sebuah ungkapan yang begitu luar biasa, ya wanafillah. Sampai Abdul Wahid bin Zaid tidak diungkapkan mengatakan apa setelah itu. Tapi tetap istirahat Abdul Wahid bin Zaid.